Mahkamah Konstitusi juga menyatakan kegiatan Prabowo Subianto saat menghadiri peresmian sumur bor di Sukabumi, Jawa Barat tidak melanggar aturan kampanye pemilihan presiden 2024. Prabowo juga tidak terbukti gunakan fasilitas negara berupa helikopter untuk kampanye. Mohon jawaban termohon keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan oleh pemohon, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa pemohon mempermasalahkan unggahan video kegiatan Kementerian Pertahanan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dalam akun resmi media sosial Partai Gerindra. Bahwa terlebih lagi, untuk membuktikan dalilnya, pemohon tidak melampirkan alat bukti berupa video yang diunggah oleh akun resmi media sosial Partai Gerindra sebagaimana yang menjadi pokok permasalahan yang didalilkan oleh pemohon, melainkan melampirkan tangkapan layar berupa cuplikan video yang justru berasal dari akun resmi media sosial lain, yaitu Kompas Pagi, video bukti P56. Dengan demikian, bukti yang dilampirkan oleh pemohon tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran kampanye pemilu yang dilakukan oleh Prabowo Subianto. 3, bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu dan berdasarkan kajian awal laporan terkait pelanggaran pemilu dalam kegiatan Kementerian Pertahanan sebagaimana didalilkan oleh pemohon, menurut Mahkamah tidak terdapat larangan bagi akun media sosial untuk menyebarluaskan kegiatan suatu kementerian sepanjang tidak merugikan hak orang lain. Hal ini tidak pula dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan pasal 280 ayat 1 huruf H Undang-Undang Pemilu karena berdasarkan bukti yang dilampirkan oleh pemohon yang merupakan tangkapan layar dari berita terkait kegiatan Prabowo Subianto dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan, bukan dalam kegiatan kampanye. Video bukti P56. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Pemohon mendalilkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri acara di Banyumas dan Kuningan serta program bedah rumah dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P57, Bawaslu menyampaikan keterangan pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK 111. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan oleh pemohon, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Bahwa pemohon tidak dapat menerangkan secara rinci ataupun memberikan bukti yang cukup terkait kegiatan bedah rumah di daerah Cilincing, Jakarta Utara maupun kegiatan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto di Banyumas dan Kuningan, termasuk adanya keterlibatan Babinsa dalam melakukan pendataan KTP dan KK, baik dalam permohonan pemohon maupun fakta hukum dalam persidangan. Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat menilai lebih lanjut bukti yang diajukan oleh pemohon. Bahwa terlebih hasil pengawasan Bawaslu telah menjelaskan tidak adanya kegiatan bedah rumah yang dilakukan oleh Prabowo Subianto di daerah Cilincing, Jakarta Utara, sehingga tidak dapat dibuktikan adanya ketidaknetralan yang dilakukan oleh anggota Babinsa sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menggunakan fasilitas Kementerian Pertahanan berupa helikopter untuk melakukan kampanye. Pemohon mengajukan bukti P59 dan bukti 60. Bawaslu Kabupaten Agam menyampaikan keterangan pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK 107 dan bukti PK 108. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara seksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan oleh pemohon, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dalil pemohon telah diselesaikan oleh Bawaslu berdasarkan kajian awal yang menyimpulkan tidak terdapat pelanggaran kampanye pemilu berupa pemasangan dan penggunaan atribut partai yang mengarah
kepada kampanye baik dalam kegiatan kunjungan kerja di Nagari Batu Palano maupun tidak terdapat penggunaan fasilitas pemerintah dalam kegiatan kampanye di Pasar Raya dan Hotel Mercure. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapat keyakinan akan kebenaran dalil yang dipersoalkan oleh pemohon tersebut. Di samping terhadap dugaan pelanggaran tersebut telah dilakukan penanganan oleh Bawaslu sebagaimana kesimpulan Bawaslu. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil pemohon aku. Hakim MK Saldi Isra menyampaikan dissenting opinion atau pendapat berbeda. Saldi menilai banyak kepala desa dan pejabat kepala daerah tidak netral di pemilu 2024. Menurut Saldi, pemohon untuk menggelar pemungutan suara ulang sebaiknya segera dilakukan. Bawaslu dan fakta yang terungkap di persidangan serta mencermati alat bukti para pihak secara saksama. Saya menemukan bahwa terdapat masalah netralitas PJ kepala daerah dan pengerahan kepala desa yang terjadi antara lain di Sumatera Utara, Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. Adapun bentuk ketidaknetralan PJ kepala daerah diantaranya berupa penggerakan ASN, pengalokasian sebagian dana desa sebagai dana kampanye, ajakan terbuka untuk memilih pasangan calon yang memiliki komitmen untuk melanjutkan IKN, pembagian bantuan sosial atau bantuan lainnya kepada para pemilih dengan menggunakan kantong yang identik dengan identitas pasangan calon tertentu, penyelenggaraan kegiatan massal dengan menggunakan baju dan kostum yang menonjolkan keberpihakan kepada pasangan calon tertentu, pemasangan alat peraga kampanye di kantor-kantor pemerintah daerah, serta ajakan untuk memilih pasangan calon di media sosial dan gedung milik pemerintah. Selain soal netralitas PJ kepala daerah, terungkap juga sebagai fakta di persidangan adanya pengerahan atau mobilisasi kepala desa antara lain seperti di Jakarta dan di Jawa Tengah. Berbagai bentuk ketidaknetralan tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu dan sebagiannya terbukti. Terhadap laporan yang terbukti tersebut, Bawaslu telah merekomendasikan kepada instansi terkait seperti Komisi Aparatur Sipil Negara untuk menindaklanjuti karena terbukti melanggar peraturan perundang-undangan lainnya. Berkaitan dengan ketidaknetralan tersebut, KSN pernah merilis hasil survei pada Desember 2023 yang menunjukkan bahwa sebagian PJ kepala daerah dinilai belum optimal dalam pengawalan netralitas ASN. Salah satu penyebab utamanya adalah intervensi politik sehingga membuat ASN melanggar netralitas. Sementara itu, menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon sepanjang berkenaan dengan politisasi bansos dan mobilisasi aparat atau aparatur negara, penyelenggara negara adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, demi menjaga integritas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, maka seharusnya Mahkamah memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah sebagaimana yang disebut dalam pertimbangan hukum di atas. Terima kasih. Dalam dissenting opinion, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menegaskan tidak ada peluang sedikit pun kekuasaan pemerintah untuk pengaruhi Pilpres 2024. Pemilu 2024 memiliki prinsip moral etika demokrasi untuk kepentingan rakyat banyak. Ada peluang sedikit pun bagi cabang kekuasaan tertentu untuk cawe-cawe dan memihak dalam proses pemilu tahun 2024. Sebab ia dibatasi oleh paham konstitusionalisme dan dipagari oleh rambu-rambu kompositif, moral, dan etika. Apa yang dilakukan oleh pemerintah presiden dengan segenap struktur politik kementerian dan lembaga dari tingkat pusat hingga level daerah telah bertindak partisan dan memihak calon pasangan tertentu. Tindakan ini secara jelas telah menciderai sistem keadilan pemilu yang tidak termuat tidak hanya di dalam berbagai instrumen hukum internasional tetapi juga diadopsi secara jelas dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang mensyaratkan bahwa penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. Pada titik inilah pemerintah telah melakukan pelanggaran pemilu secara terstruktur dan sistematis. Termohon dan pihak terkait
tidak dapat diterima dalam pokok permohonan, mengabulkan permohonan untuk sebagian, memerintahkan untuk dilakukan pemilihan suara ulang di provinsi yang terbukti, Provinsi DKI, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Sumatera Utara. Terakhir, perlu saya sampaikan, demikian pendapat berbeda dissenting opinion yang saya sampaikan dalam perselisihan hasil pemilihan umum Presiden tahun 2024. Hal ini saya lakukan sebagai wujud tanggung jawab moral dan penilaian profesional atau professional judgment sebagai seorang hakim konstitusi sekaligus sebagai akademisi yang independen yang memutus sesuai dengan kewenangan serta kemampuan dan kapabilitasnya yang kelak akan saya pertanggungjawabkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sumpah saya sebagai seorang hakim yang perlu saya bacakan pada kesempatan ini. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundangan dengan seluruh-seluruhnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Sumpah hakim konstitusi yang diucapkan tak kala saya dilantik pertama kali menjadi hakim konstitusi bersifat final and binding di dunia maupun di akhirat bagi seorang hakim. Oleh karenanya, sumpah dan keyakinan hakim menjadi kunci keadilan bagi masyarakat. Selain itu, pudar dan menurut